Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Adias Tadmiron dari kelas 11 MIPA 1, dan saya akan menjelaskan sejarah berdiri, perkembangan daulah, faktor penyebab lemah, dan hal yang dapat diambil dari daulah Abbasiyah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dalam kekuasaan Islam. Khalifah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan khalifah kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Pada masanya, Khalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaan dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan paman termuda Nabi Muhammad seperti yang diceritakan dalam sejarah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Abdul Muthalib. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dan ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada tahun 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintah seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Bani Abbasiyah lebih fokus kepada daratan Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan maju dihuni oleh sekitar hampir setengah juta orang pada tahun 800 Masehi. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Saat itulah sejarah runtuhnya Bani Umayyah dan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah terjadi. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan daulah Abbasiyah. Perkembangan daulah Abbasiyah terdapat pada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang tafsir dan hadis, kedua bidang ilmu agama, dan ketiga adalah bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu tafsir dan hadis. Ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah, perhatian terhadap Al-Quran dapat dilihat dari banyaknya buku yang ditulis untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Hampir setiap cabang ilmu yang berkembang diawali dengan mengutip atau menafsirkan ayat Al-Quran yang terkait. Ilmu tafsir ialah cabang ilmu yang sangat penting bagi perkembangan keagamaan dan keilmuan umat Islam. Kemudian ada ilmu hadis. Di samping ilmu tafsir juga berkembang ilmu hadis dan pembukuan hadis. Pada awalnya, berbagai hadis dikoleksi oleh para ulama. Dengan demikian, pada awalnya hadis dikumpulkan bukan berdasarkan isinya, tetapi lebih menurut perawinya. Metode pengumpulan ini disebut Al-Musnad. Al-Musnad yang paling terkenal adalah metode yang dihimpun oleh Ahmad bin Hanbal. Kedua, ada kemajuan ilmu agama. Kemajuan ilmu agama terbagi atas kemajuan ilmu kalam, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf. Kemajuan dalam ilmu kalam adalah sejak abad ke-11 hingga 13, dominasi dinasti Saljuk menyebabkan tenggelamnya filsafat Islam pada sebagian besar wilayah Muslim. Pada masa dominasi Saljuk ini lebih menyukai pengajaran ilmu kalam daripada filsafat, meskipun ilmu kalam berkembang dalam bentuk yang lebih filosofis. Kedua, ada ilmu fikih. Dalam ilmu fikih ditinjau dari aspek hukum. Pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul dan berkembang aliran atau mazhab yang menawarkan metode dan pendapat yang beraneka ragam. Ada 4 mazhab besar yang bertahan di kalangan Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ketiga, ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf disebut juga ilmu syariat. Inti ajaran ialah tekun beribadah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, meninggalkan atau menjauhkan diri dari kesenangan dan perhiasan dunia, dan bersembunyi diri dalam ibadah. Ada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terbagi atas ilmu kedokteran dan farmasi, ilmu perbintangan atau astronomi, ilmu pasti atau matematika, ilmu filsafat, ilmu sejarah, dan ilmu geografi. Pada ilmu kedokteran dan farmasi, pada masa dinasti Abbasiyah sangat menarik perhatian kalangan umat Islam. Pada masa itu didirikan lembaga pelatihan perobatan peninggalan zaman Bizantium di Antokia dan Haran di Suriah, serta di Iskandaria, Mesir yang sudah melemah dibangkitkan kembali. Di wilayah timur adalah sekolah khusus kedokteran di Jundisapur Susiana atau warisan masa keemasan Sasania. Kemudian adalah ilmu astronomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu perbintangan berkembang pesat hingga pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad Al-Fazani
Ia mengoreksi tabel yang ada berdasar teks astronomi India Siddhanta yang ditulis oleh Brahmagupta. Kemudian ada ilmu matematika. Pada dinasti Abbasiyah juga berkembang ilmu pasti atau matematika dan cabang-cabangnya. Pada mulanya ilmu matematika yang dikembangkan umat Islam berasal dari karya-karya bangsa Yunani, Romawi, dan juga India. Ada ilmu filsafat. Proses penerjemahan oleh umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama kitab-kitab filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, mengalami perkembangan yang cukup besar. Para penerjemah saat itu tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dari peradaban bangsa Yunani, juga ditransfer ke dalam bentuk pemikiran. Proses inilah yang disebut dengan Helenisasi. Kemudian ada ilmu sejarah. Sejarah yang cukup penting untuk dipelajari adalah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar sejarah periode dinasti Abbasiyah mempelajari dan menulis tentang sejarah hidup Nabi Muhammad. Ada beberapa sejarawan muslim yang menulis tentang sejarah dan sirah Nabi Muhammad. Pertama ada Muhammad bin Ishaq, kemudian ada Ibnu Hisham, ada Al-Waqidi, dan ada Muhammad bin Sa'ad. Kemudian ada ilmu geografi. Sebelum abad ke-12 Masehi, istilah geografi tidak pernah digunakan dalam literasi Islam. Itu hanya disebut bumi pada saat itu. Secara umum atau kata yang menerangkan kondisi sebagian wilayah bumi dan berbagai fenomenanya, seperti deskripsi bentuk bumi dan jenis-jenis iklim.